Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, butuh panduan dan hidayah menghadapi umur-umur tak, karena ada yang kena musibah Pak di salah seorang jemaah yang kami kenal, kena stroke ringan. Tapi karena tidak ada hidayah menghadapi stroke, maka Allah hukum dengan berikutnya Pak. Hilang kedua penglihatan matanya. Apa hubungannya? Dia stroke ringan, seandainya dia bisa menyikapinya dengan lapang, dengan tenang, bersahabat dengan takdirnya, tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak protes, tidak menyesali dirinya, tidak membuat dirinya tersiksa, maka cepat keluar dari penyakitnya. Tapi karena salahkan dirinya, sering dia kurung dirinya, sering dia menyalahkan diri sendiri, bahkan menyesali semua yang terjadi dengan prinsip menggerutu dengan takdir, terganggu sarafnya Pak. Maka saraf itu terganggu, pada akhirnya buta kedua matanya. Ini penting mungkin Pak sama-sama kita sikapi. Kalau Allah kasih satu soal, jawab soal itu dengan benar, supaya tidak muncul soal berikutnya yang bertubi-tubi. Ya, terutama maaf, umur kita ini semakin melemah Pak, fisik semakin melemah, rentang dengan berbagai penyakit, dan itu kadang-kadang menjadi nikmat dan rahmat tersendiri. Supaya ketika lemahnya fisik, ketergantungan kepada Allah semakin dekat, berharap kepada Allah semakin bagus, tawakal kepada Allah semakin tinggi, ya, nilai cinta, nilai takut, nilai berharap kepada Allah itu lebih tinggi. Kalau umur-umur seperti ini, maka jangan mengundang murka Allah, karena kita tidak punya hidayah menghadapi satu penyakit, Pak. Satu penyakit kalau tidak kita siap hadapi, kadang menimbulkan penyakit berikutnya bertubi-tubi. Ya, ini satu mungkin Pak butuh satu sikap, namanya sikap ridho. Sikap ridho, menerima keputusan Allah dengan lapang, berusaha bersahabat dengan takdir, jangan menggerutu dan komplain keputusan Allah. Seringnya kita komplain kepada putusan Allah jemaah sekalian, membuat kadang-kadang kita bisa membuat tersisa hati tak sendiri, menambah beban tak, karena kita tidak mau sepakat dengan keputusan Allah. Insya Allah kalau orang beriman itu Pak, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Banyak yang kalian tidak suka, tapi wa huwa khairul lakum, itu yang terbaik. Ya, kalau orang beriman itu Pak punya jurus, ya Rabb, ya Allah, banyak yang saya tidak suka, tapi dalam petunjukmu, dalam bimbinganmu, dalam hidayahmu, itu yang terbaik. Maka beri kekuatan kepada kami untuk bisa menerima keputusan itu. Insya Allah Pak akan indah hidup ini kalau kita belajar untuk memakai petunjuk Allah, hidayah Allah, untuk sepakat dengan takdir, bersahabat dengan takdir, jangan benci takdir. Seperti yang salah seorang jamaah kami itu ada seperti itu, dan mungkin bagusnya pelajaran kepada kita. Pelajaran kedua, mohon maaf, bagus kalau ada hidayah di saat-saat kita
Terutama maaf yang sudah tidur sendiri Pak di rumahnya, diingatkan ke yang tidur sendiri di rumah. Siapa tahu itu besarnya anak-anak semua sudah berkeluarga baru, kita sendiri di rumah. Ini ada kejadian Pak. Ya, tidak ada yang lihat Ki meninggal. Sementara nak kunci kamarnya. Ya, kalau memang bapak terpaksa kunci kamar, ini pesan, jangan Ki pasang itu kuncinya di dalam kamar Pak, buka Ki. Kalau bisa serepnya itu simpan di luar. Karena ini kasus terjadi, pekerjaan membongkar kamar bukan perkara urusan ringan Pak. Jadi kalau bapak kunci, jangan pasang kuncinya, supaya serep itu bisa berfungsi. Dan amalkanlah jamaah sekalian adab-adab mau tidur. Ya. Satu, berwudu sebelum tidur. Kata Nabi, Allahumma ghfir li fulan fa innahu bata takhiran. Itu malaikat Pak datang mendoakan khusus 17 golongan. Satu diantaranya, ampuni dosanya orang yang berwudu baru pergi tidur. Jadi itu bagusnya Pak. Sebelum tidur Ki, ambil air wudu. Siapa tahu dalam keadaan tidur tak datang utusan Allah merenggut napas dan nyawa kita. Perbaiki istighfar tak sebelum tidur. Kalau bisa ulangi kembali syahadat komitmen tauhid tak sebelum tidur. Paling bagus itu Pak, dibaca 3 kul huwallahu ahad, kul bil falaq, kul bin mas, tambah ayatul kursi, ditiup, diusap di semua di tubuh kita yang jangkau. Kalau bisa kepala sebelah sana miring ke kiblat. Awalnya Pak, miring, sehingga jadikanlah hidupmu dan matimu dalam keadaan menghadap kiblat. Kalau memang tidak bisa, kepala tak di sebelah sana, dan itu posisi telentang. Kalau di sini miring, minimal awalnya Pak. Insya Allah yang biasakan seperti ini, dia tidak akan terkalahkan tidurnya untuk bangun salat malam dengan salat subuh dengan izin Allah dan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.